Halo, kembali lagi dengan Wassail Channel bersama saya Naufal. Pada video sebelumnya, kita sudah override tabel cars. Sekarang, kita akan override tabel employees dan rentals. Sebelumnya, kita akan menambahkan dua user baru, yaitu satu untuk user customer dan satu lagi untuk user employee. Pada Badaso, kita akan pilih user management, lalu pilih action bagian kanan atas, lalu pilih add. Isi datanya sesuai keinginan kita. Lalu kita save. Setelah itu, tambahkan lagi satu user baru. Lalu kita save. Jika dua user telah berhasil ditambahkan, kita akan menambahkan role-nya untuk masing-masing user. Kita pilih role manajemen. Pada role manajemen ini, karena role customer-nya sudah tersedia, kita hanya perlu menambahkan role employee. Caranya adalah pilih action di kanan atas, lalu pilih add. Lalu kita save. Kemudian, kita akan mengaitkan user yang telah kita buat dengan role-nya. Kita kembali ke user manajemen. Pada user yang telah kita buat, klik titik 3 di sebelah kanan, lalu pilih roles. Kemudian centang role employee, kemudian pilih set select roles for user. Kita akan melakukannya dengan user yang satunya lagi. Kita akan menambahkan user baru lagi dan akan mengaitkannya dengan role customer. Lalu kita save. Kemudian kaitkan dengan role customer. Dan kita telah berhasil menambahkan user baru. Pertama, kita akan mengoverride rentals dengan cara masuk ke folder project, lalu buat folder rentals pada folder resource, JS, Badaso, page, pastikan nama folder ini sama persis dengan yang ada di database. Lalu scroll ke bawah, kemudian buka folder vendor, Badaso core, kita pilih src, pilih resource, pilih JS, pilih page, pilih CRUD generate, lalu copy file add.view, lalu paste ke dalam folder rentals yang telah kita buat tadi. Kita akan override untuk field user ID dulu. Kolom ini seharusnya terisi otomatis dengan nama customer yang melakukan sewa dan namanya tidak bisa diganti-ganti. Letakkan kode ini di dalam kode get data type. Kemudian tambahkan kode berikut
untuk membuat inputnya menjadi read only jika bukan admin. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Kita akan login menggunakan user customer. Sebelumnya, kita masuk ke role manajemen dulu agar menu-menu yang kita buat di role admin muncul di role customer-nya. Selanjutnya, kita cari pada select. Setelah itu kita copy. Lalu kita pastekan di bawahnya. Kemudian tambahkan relation read only-nya. Dan jangan lupa tambahkan style-nya. Kemudian kita save. Dan kita cek. Dan user kita telah berhasil. Di sini user ID kita tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian kita akan atur field start date agar field ini terisi otomatis. Kembali ke file add view. Kemudian tambahkan kode berikut setelah kode pemanggilan user ID tadi. Kemudian kita cari Badaso.datetime. Setelah itu kita copy. Kita paste. Kita tambahkan read only-nya. Dan jangan lupa tambahkan style-nya. Kemudian kita save. Kita cek apakah sudah berhasil. Dan start date-nya telah terisi otomatis sesuai dengan tanggal sekarang. Dan tidak bisa dirubah-rubah oleh user customer. Kemudian kita akan atur field rental code agar field ini terisi kode random secara otomatis. Kembali ke file add view dan tambahkan kode berikut setelah pemanggilan start date. Kemudian kita cari Badaso text.
Kita kopikan, lalu kita paste, dan tambahkan teks read only di sini. Jangan lupa tambahkan stylenya. Lalu save. Kita cek apakah sudah berhasil. Dan rental code kita telah muncul secara otomatis. Selanjutnya, kita akan override field is available dan field is used. Tambahkan kode berikut ini di file add view untuk validasi kuota cars. Letakkan kodenya setelah kode cons data rows dalam metode. Kemudian, tambahkan kode ini untuk membaca data di tabel cars. Kode ini juga akan melibatkan pengeditan status booking pada tabel employee. Letakkan setelah kode validasi kuota cars tadi. Kemudian, tambahkan kode berikut ini untuk menyimpan kuota cars. Letakkan dalam kode async get data type. Selanjutnya, kita override untuk field rental status. Tambahkan kode berikut ini untuk validasi data untuk menjalankan kata disewa di field rental status. Letakkan sebelum kode validasi tadi. Di komponen data, kita akan menambahkan variabel baru dengan objek kosong. Di method mounted, kita memanggil fungsi baru pada fungsi getRoles. Kita akan mengambil daftar peran dari server melalui API Brasso, menampilkan loader selama permintaan, dan menangani respon serta kesalahan dengan memperbarui variabel roles dan menampilkan notifikasi kesalahan jika diperlukan. Pada fungsi getDataRelation by Slack, kita akan menambahkan codingan di mana jika status booking karyawan bukan akan bekerja dan ditemukan ID yang sesuai dalam data pengguna Brasso, akan menambahkan properti label pada objek employee dan menyimpannya dalam array employees. Kemudian kita save apakah buffer kita berhasil. Di sini employee-nya masih belum muncul. Sebelumnya kita tambahkan dulu user employees yang kita telah buat barusan.
Lalu kita save. Kita tambahkan satu lagi. Kita akan mengoverride. Sebelumnya kita akan mengoverride field status dan status booking agar fieldnya menjadi read only. Kita tambahkan folder baru dengan nama employees. Dan kita kopikan add view yang ada di Badaso vendor tadi. Kita pastikan, kita tambahkan codingan berikut. Setelah itu kita cari Badaso select, lalu kita copy, dan kita paste di bawahnya. Tambahkan read only-nya. Dan jangan lupa tambahkan style-nya. Lalu save. Kita lihat apakah sudah berhasil. Status dan status booking telah terisi secara otomatis dan tidak bisa dirubah. Kita tambahkan user yang satunya lagi. Lalu kita save. Setelah itu kita lihat lagi di tabel rentalsnya. Di sini offer kita telah berhasil karena pada employee ID yang muncul adalah name-nya. Yang sebelumnya hanya muncul ID dari name-nya saja. Kita coba isi dahulu. Di sini saya akan mengoverride field total cost agar muncul secara otomatis ketika mengisi duration. Kita kembali ke codingan. Kita tambahkan watch berikut. Total cost tadi didapat dari harga di rental price pada tabel rentals yang akan dikalikan dengan duration. Kita save. Kita coba refresh lagi. Kita coba isi lagi. Dan di sini offer kita berhasil karena total cost telah muncul secara otomatis. Di sini kita telah berhasil menambahkan data baru dan status rentalnya telah berubah menjadi disewa. Kita lihat di tabel cars-nya, data rental telah ditambahkan pada tabel cars. Pada field is used ditambah 1 dan pada field is available berkurang 1 menjadi 5. Kita akan mengoverride fitur pengembaliannya. Masuk ke vendor, kemudian copy file edit view. Lalu paste di rentals. Kemudian tambahkan kode berikut ke dalam edit view untuk validasi field rental status bagian selesai. Letakkan setelah cons data rows. Kemudian tambahkan kode berikut ini untuk membaca data tabel cars dan mengedit status booking employee pada entitas employees menggunakan metode edit setelah kode validasi field rental status.
Di komponen data, kita akan menambah variabel baru dengan objek kosong. Kita juga akan menambahkan watch di sini, sama dengan yang di add view rentals-nya. Kita akan menjadikan isi dari H3 ini menjadi komen, dan menggantinya menjadi data pengembalian. Sewa mobil. Di baris date time dan select-nya, kita akan menambahkan style agar tidak bisa dirubah. Kita coba kembalikan. Kita akan mengganti update menjadi selesai disewakan di sini. Kita masuk ke codingannya. Kita cari icon. Kita jadikan ini komen. Dan tambahkan di bawahnya selesai disewakan. Kemudian save. Kita lihat apakah sudah berubah. Dan tulisannya telah berubah, yang semulanya update telah berubah menjadi selesai disewakan. Kita coba kembalikan. Dan di sini rental statusnya telah berubah menjadi selesai. Kita coba lihat di tabel card-nya. Di sini field available-nya bertambah 1 menjadi 6 dan field is use-nya berkurang 1 menjadi 0. Di sini saya akan mengoverride pada field employee-nya agar yang muncul adalah namanya, bukan ID-nya. Kita masuk ke vendor, kemudian kita kopikan browse.view-nya. Kita paste ke folder rentals. Kemudian kita tambahkan variabel berikut ke dalam browse.view, letakkan di dalam komponen data. Di dalam method kita tambahkan kode berikut. Kita mengambil data karyawan dari server menggunakan API Baraso dan akan disimpan dalam variabel this employees. Kita pastikan. Pada fungsi confirm delete record, kita akan menambahkan fungsi baru. Kita paste di sini. Kita akan menambahkan coding berikut. Ketika kita melakukan edit, field status booking pada tabel employees berubah menjadi belum bekerja. Kita akan menambahkan codingan setelah if relation type sama dengan belongs to. Tujuannya agar looping banyak ID dan akan menampilkan nama berdasarkan ID pada tabel employees. Kita paste di sini. Lalu kita save. Sekarang kita refresh apakah sudah berhasil.
dan employee-nya telah tampil nama dari ID-nya. Baik, sekian dari video kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan bikin override payments. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel UASoft. Terima kasih.